Ada nasib atau takdir yang buruk kepada diri seseorang, kemudian di sana ada doa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maka kedua hal ini akan terus berperang, akan terus bertarung, mana yang akan turun ke bumi, mana yang akan diberikan kepada seorang hamba, apakah itu doa yang baik terhindar dari musibah, ataukah musibah tersebut berupa nasib yang akan dia dapat. Salamun salamun kamiskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pujian di atas pujian, dengan rasa syukur berupa hati dan juga jiwa tunduk hanya kepadanya. Allah lah yang telah menghidupkan kita dari kematian sebelum Allah SWT menciptakan kita. Dan Allah lah yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan beliaulah dan Allah lah zat yang haruslah satu-satunya, yang tidak ada Tuhan, yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar kita ibadahi, karena segala sesuatu miliknya dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Salawat teriring salam tersampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan gigihnya, yang dengan tumpahan keringatnya memperjuangkan agama Islam, mengajarkan agama Islam ini kepada kita semua sampai saat ini. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, mendetailkan sesuatu hukum kepada para sahabatnya untuk diajarkan kembali kepada murid-muridnya para sahabat yang disebut para tabi'in. Maka kita doakan kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, semoga Allah SWT istiqomahkan kita sampai akhirat kelak, sampai maut memisahkan antara tubuh, jiwa, dan juga ruh kita, dan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan berpegang teguh kepada apa yang diajarkan, kepada sunnah-sunnah para orang-orang soleh terdahulu. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, saudara dan saudariku yang Allah Subhanahu wa taala cintai karena Allah dan juga saya cintai karena Allah. Pada kesempatan video kita kali ini, insya Allah saya akan membahas seputar hal yang berhubungan dengan sesuatu yang mana manusia ini banyak sekali terlalaikan, atau ketika dia sudah melakukan hal tersebut karena kunjung tak dapat apa yang dia inginkan, dia tinggalkan. Apa itu? Berkaitan dengan doa. Doa ini adalah ibadah. Doa ini adalah sesuatu yang bisa mempersenjatai kaum muslimin ketika usaha sudah tidak bisa lagi dilakukan. Hanya ada tawakal. Bagaikan seseorang yang terapung di tengah lautan, dan dia selalu berharap bahwa akan datang bantuan untuk membantunya, akan tetapi tidak ada kunjung datang untuk membantunya. Maka hanya doa yang dia bisa lantunkan, hanya ada doa yang akan terlafadzkan dari mulutnya.
Dan doa inilah yang akan kita bahas beserta hal-hal yang berkaitan dengan doa. Ikhwah wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, Nabiullah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diriwayatkan ucapannya ini oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi membuat motivasi bahwa doa ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Artinya motivasi untuk kita berdoa. Apa itu hadisnya? Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi kaum muslimin. Wa imaduddin. Dan juga doa ini merupakan tiang agama. Wa nurus samawati wal ardin. Dan doa ini pula cahaya bagi seluruh alam, langit dan juga bumi. Jadi dari manfaat doa ini, dari hadis ini kita dapat mengambil manfaat bahwasanya doa merupakan senjata, tiang dan juga cahaya langit dan bumi. Maka doa merupakan juga hal yang memang bisa dilakukan seseorang untuk mencegah, untuk mengobati, untuk mencegah datangnya bencana, untuk mengobati dari hal-hal yang akan menyakiti seseorang. Maka sungguh sangat luar biasa buku yang ada di hadapan saya ini, yaitu buku Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan juga obatnya. Ketika ada penyakit, maka akan ada obat di sana. Ketika ada seseorang merasa sakit hati, hatinya sakit, atau dia sedang tertimpa sebuah musibah, maka ada di sana yang disebut dengan obat. Obat ketika kita datang ke dokter, kita hanya diberikan obat sirup atau obat tablet. Namun ketika kita datang kepada agama, bagaimana kacamata agama melihat problematika kita, maka satu yang bisa dikatakan, berdoalah kepada Allah. Dan jangan pernah putus asa dalam berdoa. La yazalul abdi, seorang hamba akan selalu senantiasa yustajab, akan senantiasa dikabulkan doanya, malam yasta'jal, selagi dia tidak putus asa dalam berdoa. Maka doalah sehingga dengan doa ini akan banyak hal yang bisa kita dapatkan, ya. Di antara daripada doa yang bisa kita dapatkan, ya, faedahnya adalah doa ini, ya, bisa memerangi antara takdir nasib yang buruk, ya, dengan doa. Dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini didoifkan oleh Syekh Albani, tapi bisa menjadi motivasi kita untuk terus berdoa. Apa itu doanya? Apa itu bunyi hadisnya? Nabi SAW mengatakan, la yughni hadarun min qadarin. Tidak akan bermanfaat sesuatu kehati-hatian daripada takdir Allah. Jalannya kita harus tertabrak oleh motor, kita sudah hati-hati, kita sudah memakai helm, kita sudah, ya, memeriksa kendaraan kita dengan detail, ya, tidak akan terjadi mungkin masalah di jalan, entah itu bannya gembos, kemudian terjadi musibah. Jadi kehati-hatian tidak akan bermanfaat, ya, untuk mencegah suatu takdir. Wad du'a'u dan doalah, dikatakan, ya, dan doalah yunfa'u mimma nazal wa man lam yanzal. Dan doalah yang akan memberikan manfaat dari sesuatu yang akan terjadi ataupun sesuatu yang belum terjadi. Wa innal bala'a, dan ketika datang sebuah musibah, la yanzil, akan turun kepada seseorang, yalqahu du'a, kemudian datang doa, ya, datang doa, ya, ketika ada nasib atau takdir yang buruk kepada diri seseorang, kemudian di sana ada doa, maka kedua hal ini akan terus berperang, akan terus bertarung, mana yang akan turun ke bumi, mana yang akan diberikan kepada seorang hamba, apakah itu doa yang baik terhindar dari musibah, ataukah musibah tersebut berupa nasib yang akan dia dapatkan hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, atau sampai takdir yang menentukan diri dia. Dari hal ini maka kita dapati akan ada 3 kondisi posisi doa, ya, dalam menghalangi, ya, suatu takdir. Yang pertama adalah kondisi di mana doa ini lebih kuat daripada takdir.
Maka daripada itu doa bisa ya, atau doa mampu untuk mencegah takdir tersebut, sebagaimana hadis yang tadi telah disebutkan bahwa ya doa ini ya akan bermanfaat, ya akan memiliki manfaat ya dari sesuatu yang akan terjadi ataupun yang belum terjadi. Dalam sebuah hadis pula Nabi SAW mengatakan ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzal. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa ini akan memberikan manfaat dari sesuatu yang akan terjadi ataupun sesuatu yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka hendaknya kalian hamba Allah Subhanahu wa taala terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian posisi yang kedua, doa ini lebih lemah daripada musibah. Akibatnya doa ini akan terkalahkan daripada nasib atau takdir yang akan menimpa seseorang. Namun ya, ketika seorang berdoa, di sana tetap akan ada manfaatnya. Apa itu? Maka akan ringan ketika seseorang ditimpa musibah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sanalah peran doa yang akan meringankan musibah tersebut. Maka tidak ada yang dikatakan orang-orang yang berdoa ini maka akan binasa. Hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hadis tersebut ya didhaifkan oleh Syalbani. Hadis ini pula diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik bahwa Nabi SAW mengatakan, la ta'jazu fid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'a ahad. Maka janganlah kalian lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya doa ini tidak akan membinasakan seseorang. Ketika doa terkalahkan oleh nasib, maka perlu kita ketahui ya, doa ini tidak terkalahkan 100%. Akan ada di sana ya yang meringankan musibah tersebut. Apa itu? Dengan berdoa, seseorang tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah sengsara. Kemudian posisi yang ketiga, bahwa satu sama lain ya, doa ini akan ya saling ya bertarung, saling menyerang antara takdir ya musibah yang didapatkan seseorang ya dengan doa kebaikannya akan terus bertarung hatta yaumil qiyamah. Artinya musibah ini tidak akan datang kepada seseorang, kebaikan ini pula tidak akan datang. Makanya ketika seseorang berdoa, hendaknya dia bersabar, tidak tergesa-gesa, seraya dia mengatakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yastajib li. Artinya bahwa yustajabu li ahadikum, akan dikabulkan doa seseorang malam ya'jal, selagi seseorang ini tidak tergesa-gesa, tidak cepat-cepat, tidak putus asa dalam berdoa, seraya dia mengatakan da'autu walam yastajib li, yaitu dia mengatakan bahwa aku telah berdoa akan tetapi belum dikabulkan. Dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang cukup panjang, yakni la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah wa mal istijal? Qala yaqul da'autu wa qad da'autu falam ara yastajib li wa yastahsiru 'inda dhalika wa yad'u du'a. Artinya la yazalu yustajabul abdi, akan selalu senantiasa seorang hamba ini dikabulkan doanya, malam yad'u, selagi dia tidak berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk kemaksiatan. Yang pertama. Kedua, qati'atir rahmi, untuk memutuskan tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tergesa-gesa, ingin dikabulkan. Qila, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu al-istijal? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, seorang berkata, wa qad da'autu, aku telah berdoa, wa qad da'autu, aku telah berdoa, walam ara, aku tidak melihat, yustajab li, ya doaku ini akan dikabulkan untukku. Kemudian dia fayastahsiru inda dzalik,
maka kemudian dia merasa bosan, merasa letih dalam berdoa, wa yad'ud du'a, kemudian dia meninggalkan doa. Maka ya teman-teman sekalian, ikhwah wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, ya, ketika doa ini ya tidaklah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lantas kita langsung mengatakan bahwa doaku tidak terkabul. Bersabar. Mungkin saja ada hal di sana yang kurang dalam doa kita. Maka ketika kita berdoa, hendaknya introspeksi, muhasabah diri kita, tempat dan waktunya, apakah sudah tepat kita berdoa, kemudian keadaan kita, apakah keadaan kita benar-benar dalam keadaan yang dimana Allah SWT berhak untuk mengabulkan doa kita. Itu menjadi muhasabah dan introspeksi diri kita. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan membahas seputar ya berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan di mana doa ini akan dikabulkan. Insya Allah kita akan kembali lagi ya pada kesempatan yang akan datang dengan tema berikut. Semoga tema ini atau kesempatan kali ini yang saya bahas memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Ingat, ada 3 keadaan ketika doa ini ya melihat kondisi daripada sesuatu yang akan menimpa seseorang, yaitu berupa takdir. Yang pertama, doa ini bisa memenangkan ya atas takdir tersebut. Kemudian doa ini terkalahkan daripada takdir tersebut. Dan yang terakhir adalah antara takdir dengan doa, kedua-duanya ya saling bertarung. Mana yang akan turun ke bumi untuk menimpa seseorang, apakah doa penghalangnya yaitu doa kebaikan ataukah doa keburukan. Maka dari 3 hal ini kesimpulannya adalah teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan ya, man lam yas'alillahi yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah SWT akan benci kepadanya. Maka terus meneruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi juga mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sungguhnya Allah suka, cinta kepada orang-orang yang terus-menerus dalam doa. Tapi ingat, ketika kita terus-menerus dalam doa, maka jangan sampai kita berputus asa. Ketika doa itu tak kunjung datang, ketika munajat kita di sepertiga malam, kita khusyuk, kita menangis di hadapan Allah, akan tetapi di siang harinya pada hari esok sampai ya sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun doa itu tak kunjung datang, kemudian kita putus asa. Tidak. Ketika belum dikabulkan, berdoa lagi. Ketika belum dikabulkan, berdoa lagi. Jangan sampai mengatakan ya bahwasanya aku telah berdoa akan tetapi aku tidak melihat bahwa doaku ini telah dikabulkan. Karena itulah sebab di antara di mana Allah SWT tidak akan mengabulkan doa kita. Makanya jangan pernah jangan pernah ya pesimis, benar? Ya, jangan pernah merasa bahwa doa ini tidak akan dikabulkan, akan tetapi selalu optimis dalam doa. Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwasanya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuqbalu biqalbin ghafilin la'in. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada dalam hatinya itu kelalaian dan tidak ada keseriusan dalam berdoa. Artinya sifat pesimis. Maka optimis, doa kita akan dikabulkan, dan pesimisnya ini dibuang. Insya Allah setiap munajat kita, dalam rakaat terakhir kita, dalam sujud terakhir kita berdoa, Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Barakallahu fikum jami'an. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Maka semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan saat ini Allah mudahkan segalanya. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki memudahkan apa yang saat ini kita lakukan. Berdoa kepada Allah, wala ta'jaz ya, dan janganlah kamu berputus asa, karena dengan berdoa seseorang tidak akan pernah binasa.
Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya dan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.